Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Begitulah kata Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Sebuah kalimat yang menyadarkan kita betapa pentingnya menerapkan pendidikan dengan memperhatikan minat dan bakat siswa. Sehingga orang-orang yang mendidik anak bangsa dan menumbuh kembangkan potensinya adalah orang-orang yang mulia. Dan orang-orang yang mulia itu tidak lain dan tidak bukan adalah Anda, para pendidik dan pengelola sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, mengelola sekolah adalah profesi yang mulia. Ya atau yes, Bapak Ibu? Ya. Pengelolaan yang baik akan menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Ya atau yes, Bapak Ibu? Yes. Pembelajaran yang berkualitas dapat meningkatkan prestasi siswa dan mengharumkan nama sekolah. Ya atau yes, Bapak Ibu? Yes. Siswa akan mudah berprestasi jika potensi dirinya ditemukan dan diasah dengan baik. Ya atau yes, Bapak Ibu? Yes. Maka menemukan potensi diri siswa adalah kunci untuk menciptakan sekolah yang unggul. Bapak Ibu, karena itulah kami Cerdas Genetik Indonesia berdiri sebagai lembaga konsultan minat bakat siswa dan menjadi mitra andalan sekolah dalam mewujudkan sekolah unggul dengan melejitkan potensi genetik siswa. Atas berkat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, alhamdulillah, dedikasi kami dalam menyediakan konsultasi minat bakat siswa menghasilkan prestasi. Kami berhasil meraih penghargaan dari Kemendikbud Republik Indonesia sejumlah 2 kali dengan platform yang kami buat, yakni Super Squad Academy, yakni sebuah platform untuk konsultasi minat bakat siswa. Dan perkenalkan, saya Amin Gen, selaku pendiri dan direktur utama dari Cerdas Genetik Indonesia, mendedikasikan diri saya untuk menjadi mitra sekolah dalam melejitkan potensi genetik siswa dengan berbagai sertifikasi yang telah saya ambil. Di antaranya, saya tersertifikasi Human Genetic Intelligence Consultant di Stephen Singapore, yakni untuk mengenali potensi genetik siswa dan cara melejitkannya. Kemudian Master Neo-Neuro-Linguistic Program, yakni sebuah pendekatan komunikasi, pengembangan pribadi dan otak, serta psikoterapi untuk melejitkan potensi siswa. Dan saya tersertifikasi Professional Speaker Academy Trainer, yakni teknik public speaking yang saya pelajari untuk berbicara yang menggugah dan berdampak. Saya belajar kepada sosok tokoh nasional bernama Pak Jamil Az-Zaini yang telah malang melintang di dunia training public speaking, leadership sekaligus inspirator sukses mulia. Dan berbagai sertifikasi yang telah saya ambil tersebut menjadi wujud profesionalitas saya bersama tim dalam membentuk lembaga konsultan minat bakat siswa. Tentunya, kami Cerdas Genetik Indonesia bukanlah lembaga bimbingan belajar, Bapak Ibu. Karena program dan produk kami berbeda dengan bimbel. Bimbel memberikan layanan berupa pembelajaran akademis kepada siswa di luar sekolah, sedangkan program kami adalah pendampingan ke guru dan wali murid untuk dapat menemukan potensi genetik siswa dan melejitkannya. Sehingga kami menjadi mitra sekolah dalam mewujudkan sekolah unggul dengan menemukan potensi genetik siswa dan menerapkan pembelajaran sesuai potensi genetik dan melejitkan potensi genetik siswa, sehingga siswa pun dapat pintar tanpa bimbel. Bapak Ibu yang kami hormati, pernahkah Anda merasakan masalah dalam mendidik siswa seperti kesulitan dalam menghadapi siswa yang sulit belajar dan tidak berprestasi di sekolah? Atau kesulitan dalam penerapan kurikulum merdeka, yakni kurikulum pendidikan nasional yang mungkin Bapak Ibu mengalami kesulitan karena tidak menemukan minat bakat siswa yang pasti dan akurat. Atau Bapak Ibu mengalami masalah yakni wali murid merasa kurang puas dengan kualitas pembelajaran di sekolah. Oke, baik. Bapak Ibu, mari kita bayangkan apa yang terjadi jika sekolah Anda tidak mengenali minat bakat siswa Anda.
Tentunya, berbagai trial and error akan Anda lakukan. Berbagai percobaan dan kesalahan akan Anda lakukan. Dan bukannya membuat siswa bahagia, namun semakin stres dan berakibat pada mutu pembelajaran yang buruk. Bahkan tenaga pendidik pun mengalami kesulitan dan stres juga. Sehingga siswa pun nilai akademisnya akan menurun dan berdampak pada citra sekolah. Lalu bayangkan Bapak Ibu, apa yang terjadi jika Anda menemukan minat bakat siswa Anda secara akurat? Seluruh fakta ilmiah dan akurat akan Anda dapatkan tentang siswa Anda. Anda akan memahami potensi genetik siswa Anda secara akurat, dan pembelajaran pun akan menjadi mudah dan menyenangkan. Oleh karenanya, kami menyelenggarakan program CSR kami, yakni pengabdian mahasiswa berupa pendampingan minat bakat siswa, yang mana perlu diawali dengan pengadaan webinar mendidik asyik sesuai genetik agar tercipta hubungan yang sinergis antara sekolah dan orang tua dalam melejitkan potensi diri siswa dan menemukan solusi tuntas dalam mengatasi masalah belajar siswa. Dan program webinar kami, yakni mendidik asyik sesuai genetik, merupakan salah satu program unggulan kami dalam mengedukasi sekolah dan wali murid untuk mengoptimalkan potensi diri siswa dan menerapkan pendidikan berbasis minat bakat. Yang mana di dalamnya kami akan menjelaskan kepada wali murid dan guru tentang cara menemukan potensi genetik siswa secara ilmiah, cepat, dan akurat. Serta bagaimana cara mengoptimalkannya untuk menjadi siswa yang berprestasi di sekolah maupun di luar sekolah. Sehingga nantinya akan terjalin sebuah hubungan yang sinergis, saling mendukung dan terintegrasi antara guru dan wali murid dalam mengembangkan minat bakat siswa ketika di sekolah dan di luar sekolah. Berbagai manfaat akan Anda dapatkan dalam penyelenggaraan webinar. Di antaranya adalah manfaat untuk sekolah adalah pertama, menerapkan kurikulum merdeka atau kurikulum pendidikan nasional dengan mudah. Bapak Ibu, kurikulum pendidikan nasional menuntut pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan menemukan potensi genetik siswa, maka pendidik dapat menumbuh kembangkan potensi siswa dengan tepat dengan pembelajaran sesuai potensi genetik siswa. Kemudian yang kedua, manfaat webinar adalah meningkatkan prestasi siswa di sekolah. Bapak Ibu, dengan ditemukannya mesin kecerdasan siswa atau belahan otak dominan siswa, maka kekuatan dan kelemahan proses belajar siswa akan ditemukan secara akurat. Sehingga kekuatan siswa dapat dioptimalkan untuk pencapaian prestasi siswa, sehingga citra sekolah pun akan menjadi baik. Kemudian manfaat yang ketiga adalah meningkatkan kepuasan layanan siswa dan wali murid. Setiap orang tua tentu ingin melihat anaknya dapat berkembang dengan optimal. So, webinar edukasi tentang potensi genetik siswa akan menciptakan sinergi antara sekolah dan wali murid dalam mengoptimalkan potensi genetik siswa, sehingga akan meningkatkan kepuasan layanan bagi wali murid. Kemudian manfaat yang keempat adalah proses belajar mengajar menjadi mudah dan menyenangkan. Setiap belahan otak dominan itu memiliki cara tersendiri dalam belajar efektif. Dan dengan menemukan potensi genetik siswa, maka pendidik dapat memberikan pembelajaran yang mudah dan menyenangkan bagi siswa sesuai belahan otak dominan siswa. Kemudian yang kelima adalah menjadi sekolah yang unggul. Bapak Ibu, pendidikan berbasis potensi genetik akan menambah nilai dan daya tarik sekolah karena keunggulan dalam pengembangan siswa. Dan tidak hanya manfaat untuk sekolah, webinar edukasi tentang potensi genetik siswa juga bermanfaat untuk wali murid. Di antaranya adalah, pertama, menghindari salah didik terhadap anak. Pendidikan terbaik dimulai dari keluarga. Dan kesuksesan dalam mendidik anak akan diraih dengan memperhatikan kecerdasan genetik anak.
bukan memaksakan anak menjadi orang lain yang di luar batas kemampuannya. Kemudian manfaat yang kedua adalah menemukan bakat alami dan cara belajar optimal anak. Spekulasi atau dugaan terhadap kemampuan anak itu seringkali tidak sesuai dengan bakat alami anak yang sesungguhnya. Dengan menemukan potensi genetik anak, maka akan ditemukanlah cara belajar optimal dan bakat sejati anak yang dibawa dari lahir hingga dewasa nanti. Kemudian manfaat yang ketiga adalah orang tua akan mampu memilih kursus, studi, dan profesi secara jitu sesuai bakat alamiah anak. Menemukan potensi genetik siswa akan memudahkan wali murid dalam menentukan studi dan profesi yang sesuai, juga kursus yang dipilih. Jika pilihan studi sesuai dengan genetik siswa, maka proses penggemblengan siswa atau penggemblengan profesi itu menjadi sangat mudah dan menyenangkan, walaupun digembleng dengan cara yang sangat-sangat berat. Kemudian manfaat yang keempat adalah menghindari pemborosan biaya-biaya atau kos yang keluar akibat ketidaktahuan terhadap minat bakat anak. Ada 3 jenis pengeluaran sia-sia yang dapat dihindari ketika wali murid atau orang tua bisa menemukan potensi genetik anaknya. Yang pertama adalah stupid cost, yakni biaya kebodohan akibat pengeluaran yang sia-sia karena salah pilih kursus, jurusan, karir, dan lain sebagainya untuk anak. Dengan menemukan potensi genetik siswa, maka wali murid dapat lebih fokus membiayai anak untuk mengembangkan kemampuannya sesuai bakatnya, sehingga dapat meraih kesuksesan dengan lebih mudah, bukan ke bidang lain yang bukan bakatnya. Kemudian jenis biaya berikutnya adalah opportunity cost, yakni kehilangan kesempatan akibat salah jalur cita-cita yang tidak sesuai talenta anak. Dengan mengetahui potensi genetik siswa, maka wali murid dapat melihat peluang-peluang dan kesempatan yang dapat mengembangkan kemampuan siswa sesuai bakatnya, sehingga lebih cepat dalam meraih kesuksesan. Kemudian, jenis biaya yang ketiga adalah health cost, yakni biaya yang membengkak akibat stres karena beban pikiran menjalani hidup tidak sesuai potensi genetik. Menemukan potensi genetik anak dapat menghilangkan stres dalam mendidik anak, karena menemukan cara mudah dan menyenangkan dalam mendidik anak dan mengarahkan masa depannya, sehingga terhindar dari stres dan ekspektasi berlebihan. Juga menghilangkan stres bagi siswa karena menemukan jalan hidup yang mudah dalam menempa diri untuk kesuksesan studi dan karir. Baik, itulah berbagai manfaat yang akan dirasakan oleh sekolah dan wali murid dalam pengadaan webinar mendidik asyik sesuai potensi genetik. Dan kabar baiknya, webinar tersebut gratis, 100% gratis. Dan kami sudah menyiapkan free ebook, yakni mewujudkan sekolah unggul berbasis potensi genetik yang dapat Anda unduh dengan mengunjungi link yang tertera di layar sebagai keilmuan terkait potensi genetik siswa. Kami percaya bahwa tidak ada siswa yang bodoh, karena yang ada hanyalah siswa yang belum ditemukan kecerdasannya. Kami telah memberikan proposal kerjasama ke sekolah Anda, yang berarti sekolah Anda adalah sekolah terpilih untuk lebih dulu merasakan manfaat yang luar biasa dalam menemukan potensi genetik siswa. Dan berikut adalah penjelasan terkait proposal kami. Webinar mendidik asyik sesuai potensi genetik merupakan program unggulan kami dalam mengedukasi sekolah dan wali murid untuk menerapkan pendidikan unggul dengan memperhatikan minat dan bakat siswa. Yang mana di dalamnya kami menjelaskan kepada wali murid dan juga guru tentang cara menemukan potensi genetik siswa secara ilmiah, cepat, dan akurat. Serta bagaimana cara mengoptimalkannya untuk menjadi siswa yang berprestasi di sekolah maupun di luar sekolah. Dan webinar ini diselenggarakan oleh kami, Cerdas Genetik Indonesia, bekerja sama dengan Stephen Genetic Intelligence Singapore.
Dan nantinya, sudut pandang yang akan kami berikan dalam menyajikan materi adalah sudut pandang saya sebagai konsultan potensi genetik siswa yang pernah merasakan berbagai problema dan dinamika dalam menjadi anak di rumah dan juga siswa di sekolah, sehingga mengharapkan wali murid dan juga guru untuk tidak melakukan praktik pendidikan yang kurang tepat dalam mendidik siswa yang dapat membahayakan masa depan siswa. Dan saya pun akan menjelaskan berbagai fenomena dan keilmuan yang sangat penting dalam mengenali ciri potensi genetik siswa dan cara mengoptimalkannya untuk bisa membuat siswa berprestasi di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Baik. Salah satu tokoh ternama di Indonesia yang telah merasakan manfaat dari tes potensi genetik adalah Kak Seto, seorang psikolog anak dan ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, mengapresiasi kehadiran edukasi Stephen karena manfaat program ini dengan mengatakan bahwa setiap orang tua atau pendidik harus memahami dengan sangat jelas potensi anak atau murid yang dipimpinnya. Kalau salah interpretasi, bisa terjadi pelanggaran hak anak, bisa terjadi pemaksaan, dan sebagainya. Setiap anak itu unik, otentik, dan tidak terbandingkan. Kak Seto mengapresiasi dengan adanya Stephen karena erat dengan upaya perlindungan anak dari kekerasan tanpa disengaja, yakni memaksakan anak untuk mengikuti atau menyukai suatu hal atau kegiatan. Setiap anak terlahir dengan potensi yang berbeda-beda. Setiap anak akan melejit jika ditumbuh kembangkan dengan baik sesuai potensinya masing-masing, bukan dipaksa untuk sama dengan orang lain. Dan Cerdas Genetik Indonesia bersama Stephen Genetic Intelligence Singapore merupakan lembaga yang turut aktif membantu sekolah untuk menerapkan kurikulum pendidikan nasional secara optimal dengan menemukan potensi genetik siswa-siswi Indonesia dan mengoptimalkannya. Dengan menemukan bakat genetik siswa, maka dapat menuntaskan hambatan belajar siswa, melanjutkan seluruh potensi diri mereka, dan merencanakan kesuksesan sejak dini. Semua Bisa Pintar adalah spirit kami untuk menyadarkan setiap institusi pendidikan bahwa setiap pelajar Indonesia bisa pintar dengan potensi genetiknya masing-masing, mampu mempelajari apa saja yang diinginkan, memahami penerapan ilmu pengetahuan untuk kesuksesan studi dan karir, serta menyelesaikan masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Dan salah satu wujudnya adalah dengan menjalankan program CSR kami berupa pengabdian mahasiswa untuk pendampingan minat bakat siswa yang diawali dengan webinar mendidik asyik sesuai potensi genetik untuk guru dan wali murid agar tercipta upaya yang sinergi. Sebuah pertanyaan yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah, apa itu potensi genetik? Apakah suatu potensi yang tiba-tiba dimiliki seorang manusia dengan sendirinya, atau itu sudah bawaan dari lahir? Nah, potensi genetik adalah keadaan yang dimiliki siswa sejak lahir yang bersifat unik dan tetap. Itu berupa bakat, kepribadian, dan lain sebagainya. Nah, kami menggunakan konsep Stephen, yakni singkatan dari 5 belahan otak dominan, yakni sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Teori 5 belahan otak dominan yang bersifat genetik atau biasa disebut mesin kecerdasan dalam konsep Stephen dikembangkan oleh Pak Farid Poniman merujuk pada teori psikologi Carl Gustav Jung, Ned Herman, dan Paul D. MacLean. Potensi genetik dapat ditemukan dengan melakukan tes sidik jari Stephen. Caranya adalah dengan scan 10 sidik jari, lalu dikirim ke server Stephen pusat, lalu diolah oleh aplikasi, dan hasil keluar dalam hitungan 10-15 menit saja. Belahan otak dominan yang ditemukan dari hasil tes sidik jari Stephen ini ibarat menemukan operating system, yakni istilah dalam bidang komputer, di mana otak seorang itu bisa mempengaruhi proses belajar dan kehidupan, yang mana keadaan otak tersebut bawaan dari lahir. Gitu. Ibarat handphone memiliki operating system yang berbeda-beda. Ada Android, ada iOS, yakni di iPhone, ada Java di Nokia pada zaman dahulu, atau jika di laptop itu ada Microsoft, ada
Linux, ada Macintosh, dan lain sebagainya. Nah, masing-masing operating system tersebut di dalam gadget itu memiliki cara tersendiri dalam bekerja. Tidak bisa dipaksakan diperlakukan dengan cara yang sama. Karena jika dipaksa, maka yang terjadi adalah error. Nah, begitu pula otak manusia. Setiap manusia memiliki belahan otak dominan yang berbeda-beda yang memiliki cara tersendiri dalam belajar, berpikir, bekerja, dan lain sebagainya. Yang mana tidak bisa dipaksa diperlakukan dengan cara yang sama. Jika anak dipaksa, maka yang terjadi adalah error. Begitu, baik. Banyak informasi yang bisa dikuak setelah menemukan mesin kecerdasan siswa. Mulai dari cara belajar yang tepat, cara motivasi belajar, kemudian kursus, studi dan profesi yang sesuai genetik, kemudian pola didik yang tepat, sampai cara sukses dalam menjalani hidup. Ada banyak sekali manfaatnya. Nah, manfaat webinar mendidik asik sesuai potensi genetik untuk sekolah dan wali murid adalah sebagaimana yang sudah kami sebutkan di awal, yang mana membentuk sebuah hubungan yang saling mendukung dan terintegrasi antara guru dan wali murid dalam mengembangkan minat bakat siswa ketika di sekolah dan di rumah. Di sisi lain, kita dapat melihat bahwa terjadi hambatan dalam proses belajar mengajar itu salah satunya adalah karena adanya jarak usia atau gap generasi usia antara guru dan wali murid yang cenderung jauh. Yang mana usia anak sekolah adalah usia 6-12 tahun saat SD dan 13-18 tahun menginjak SMP dan SMA, yang mana usia tersebut lahir pada tahun 2005-2015, yakni dinamai generasi Alpha dan generasi Z dengan karakter yang dekat dengan gadget dan percepatan teknologi sehingga berpengaruh dalam cara berpikir, cara belajarnya, dan kepribadiannya. Sedangkan guru-guru di sekolah rata-rata adalah generasi milenial yang lahir di tahun 1981 sampai 1996 atau bahkan generasi X yang lahir di tahun 1965 sampai 1980. Nah, perbedaan rentang usia yang begitu jauh membuat proses transformasi ilmu tidak berjalan secara maksimal. Dan oleh karenanya, kami melakukan pendampingan ke siswa dengan merekrut mahasiswa-mahasiswa yang telah kami latih, yang mana usianya tidak berbeda jauh dengan anak-anak di usia sekolah. Sehingga proses pengembangan minat bakat siswa dapat berjalan dengan baik. Maka, Bapak Ibu, inilah sebuah solusi yang akan sangat memudahkan Anda dalam mewujudkan sekolah yang unggul, yakni terjalin hubungan yang sinergis antara sekolah dan orang tua dalam mengembangkan minat bakat siswa, sehingga meningkatkan prestasi siswa dan sekolah, dengan melibatkan mahasiswa yang usianya tidak jauh berbeda dengan usia anak sekolah, sehingga prosesnya akan sangat optimal. Setelah kita memahami nilai penting webinar, maka berikutnya yang perlu kita ketahui adalah apa perbedaan tes potensi genetik dengan tes psikologi. Mengapa? Karena masih banyak yang menganggap tes potensi genetik itu sama dengan tes psikologi, padahal keduanya jelas berbeda jauh. Baik, mari saya jelaskan. Tes potensi genetik dan psikologi tidak bertentangan, Bapak Ibu, melainkan saling melengkapi. Tes psikologi berfungsi menangkap data perkembangan kognisi dan afeksi siswa yang berubah seiring berjalannya waktu. Nah, sedangkan tes potensi genetik berfungsi menangkap data kemampuan otak dan kepribadian genetik bawaan dari lahir yang bersifat unik tetap, sehingga mengetahui fitrah siswa sejak lahir. Nah, ada kalanya manusia itu memiliki kemampuan baru akibat tempaan lingkungan sehingga mengubur bakat alamiahnya atau bakat genetiknya. Nah, namun ada kalanya juga manusia mengalami kebingungan dan tekanan akibat hidup di lingkungan yang tidak mendukung minat dan bakat alamiahnya atau potensi genetiknya, yang mana itu mendorong kuat dari dalam diri. Nah, perbedaan tes potensi genetik dan tes psikologi jika dilihat dari 5 unsur diantaranya adalah: pertama,
dalam hal cara inputnya. Tes potensi genetik adalah tes biometrik, yakni mengambil sampel biologis. Dalam hal ini adalah scanning 10 sidik jari, karena untuk menemukan potensi genetik, maka harus mengambil sampel tubuh yang merepresentasikan DNA dan belahan otak dominan siswa. Secara umum, ada banyak cara untuk mengetahui potensi genetik manusia. Di antaranya ada pakai retina mata, ada pakai darah, dan lain sebagainya. Dan riset membuktikan ternyata cara yang paling simpel, murah, dan tidak membuat sakit dan tidak menjijikkan adalah dengan cara scan sidik jari. Karena kalau pakai retina mata pasti akan mahal, dan jika pakai darah pasti akan melukai, dan kalau pakai air liur mungkin itu akan menjijikkan. Nah, ternyata ada riset yang membuktikan bahwa sidik jari itu merepresentasikan belahan otak dominan dan DNA manusia. Nah, untuk penjelasan ini akan kami jelaskan di pembahasan berikutnya. Nah, kemudian, sedangkan cara input tes psikologi itu berbeda dengan tes potensi genetik. Tes psikologi adalah tes psikometrik, menjawab kuesioner secara manual. Ada berbagai pertanyaan yang harus diisi siswa atau dengan menggambar dan lain sebagainya. Nah, kemudian perbedaan dalam hal unsur proses analisanya adalah tes potensi genetik menggunakan software yang terhubung server ke internet, sedangkan tes psikologi proses analisanya secara manual dari hasil kuesioner yang diisi oleh siswa. Nah, kemudian dampaknya pun ada pada lama prosesnya untuk menemukan hasilnya. Pada tes potensi genetik, prosesnya hanya membutuhkan waktu 10-15 menit saja. Hasilnya akan keluar. Sedangkan tes psikologi cenderung lama karena manual, tergantung banyak data yang diambil, begitu. Kemudian, perbedaan dalam hal data yang muncul adalah tes potensi genetik mengungkapkan data potensi otak dan kepribadian genetik siswa bawaan lahir yang bersifat unik dan tetap. Sehingga tes potensi genetik cukup dilakukan 1 kali seumur hidup saja oleh manusia. Karena hasilnya tetap tidak berubah-ubah, begitu. Karena sidik jari manusia tidak mungkin berubah, Bapak Ibu. Dan belahan otak dominan bawaan dari lahir tidak akan mungkin berubah. Gitu. Nah, sedangkan tes psikologi mengungkapkan data pikiran dan kepribadian manusia yang berubah seiring berkembangnya waktu. Gitu. Tes psikologi perlu dilakukan lebih dari 1 kali karena menangkap data perubahan pikiran dan kepribadian manusia seiring berjalannya waktu. Nah, kemudian perbedaan dalam hal akurasi adalah tes potensi genetik memiliki akurasi lebih dari 95% dan hasil tidak bergantung pada keadaan subjek. Misal, orang yang dites dalam keadaan galau, stres, depresi, atau bahkan tidur, gitu, maka selama sidik jarinya bisa di-scan, maka hasilnya pun pasti bisa keluar dan akurat. Sedangkan tes psikologi memiliki akurasinya bergantung pada korelasi instrumen dengan data yang diambil. Dan hasilnya bergantung keadaan subjek, begitu. Jika keadaan subjek mengantuk, stres, atau hal lainnya yang tidak diharapkan dalam instrumen tes, maka hasil tes psikologi akan tidak akurat, begitu. Nah, itulah perbedaan antara tes potensi genetik dan tes psikologi. Nah, keunggulan yang dimiliki tes potensi genetik bukan berarti bahwa tes psikologi tidak perlu, bukan begitu. Kedua instrumen tersebut menghasilkan data yang penting untuk menjadi pertimbangan bagi siswa dalam meraih apa yang diinginkan. Yang itu juga penting bagi wali murid dan juga guru di sekolah. Sehingga bisa mengetahui kursus mana, ekskul mana, atau bagaimana cara motivasi yang tepat untuk siswa yang pas, begitu. Kemudian bagaimana jurusan yang sesuai, studi, karir, perencanaan hidup, dan bagaimana cara menyikapi masalah belajarnya yang sesuai, itu akan terjelaskan, gitu. Nah, selama ini orang-orang pada umumnya taunya itu hanya tes psikologi untuk mengetahui minat bakat. Padahal ada tes potensi genetik yang sangat akurat dalam menemukan minat bakat, bahkan bersifat unik dan tetap bawaan dari lahir. Baik, setelah kita memahami perbedaan tes potensi genetik dan tes psikologi, maka berikutnya kita akan menemukan apakah tes potensi genetik Stephen menggunakan sidik jari hasilnya akurat. Apakah ada riset ilmiahnya? Baik, jawabannya adalah yes, Bapak Ibu. Ya,
Tes potensi genetik menggunakan sidik jari adalah akurat, bahkan akurasinya hingga lebih dari 95%, dan ada riset ilmiahnya, baik internasional maupun nasional. Sebuah penelitian mengungkapkan fakta yang mengejutkan tentang hubungan syaraf otak dengan pola sidik jari manusia. Sebuah penelitian mengungkapkan fakta yang mengejutkan tentang hubungan syaraf otak dengan pola sidik jari. Pada tahun 1986, seorang dokter bernama Dr. Rita Levi-Montalcini dan Dr. Stanley Cohen melakukan penelitian tentang korelasi antara pola sidik jari dengan pola pembentukan syaraf otak. Dan ternyata ditemukan bahwa pembentukan pola sidik jari ketika janin dalam kandungan usia 13-19 minggu ternyata berkaitan dengan pembentukan struktur syaraf otak. Lalu pernah ditemukan bayi lahir tanpa kepala ternyata tidak memiliki sidik jari. Jadi ketika bayi tersebut lahir ternyata tidak memiliki kepala sehingga tidak hidup bayinya, dan ternyata ketika diamati kontur-kontur kulitnya, ternyata ketika dilihat tangannya tidak ada sidik jarinya. Nah, ini semakin membuktikan bahwa perkembangan otak pada masa janin berhubungan dengan terbentuknya pola sidik jari. Yang mana berarti dengan menganalisis pola sidik jari manusia, maka ditemukanlah bagian syaraf otak yang dominan yang menjadi potensi genetik manusia. Dan tidak hanya itu, penelitian lain juga mengungkapkan fakta yang senada. Seorang peneliti bernama Zai Guijun di Beijing Oriental KAO Human Intelligence Potential Research Institute di Wuhan University Oriental Intelligence Research dan Test Center dalam studinya selama 19 tahun meneliti 40.000 sampel terkait sidik jari, dan ternyata membuktikan bahwa sidik jari adalah bagian terluar yang merupakan eksistensi dari gen manusia dan otak, dan juga merupakan representasi dari DNA. Baik, hasil riset ilmiah telah terjelaskan. Berikutnya adalah akurasi tes potensi genetik Stephen telah diuji oleh ahli psikometrik Indonesia, yakni Profesor Dr. Humaydi MA, dengan mengatakan bahwa beliau telah membaca laporan riset yang dipimpin oleh Profesor Dr. Muhammad Zinurdin tentang tes Stephen. Mereka telah melakukan riset dengan baik. Dan Profesor Dr. Muhammad Zinurdin sendiri merupakan pakar psikometrik di The National University of Malaysia. Banyak kalangan telah merasakan manfaat dari tes potensi genetik Stephen, mulai dari kalangan keluarga, ahli, hingga kalangan para artis. Di antaranya ada Kak Seto, seorang psikolog anak dan ketua Lembaga Pelindungan Anak Indonesia, sudah melakukan tes Stephen dan merekomendasikan tes Stephen dengan mengatakan bahwa setiap orang tua atau pendidik harus memahami dengan sangat jelas potensi anak atau murid yang dipimpinnya. Kalau salah interpretasi, bisa terjadi pelanggaran hak anak, bisa terjadi pemaksaan, dan sebagainya. Setiap anak itu unik, otentik, dan tidak terbandingkan. Kak Seto mengapresiasi dengan adanya tes Stephen karena erat dengan upaya perlindungan anak dari kekerasan tanpa disengaja, yakni memaksakan anak untuk mengikuti atau menyukai satu hal atau kegiatan yang itu di luar fitrahnya. Nah, kemudian Profesor Dr. Kuswandi, seorang guru besar UGM, pakar genetika, beliau mengatakan bahwa hasil tes Stephen ini sangat cocok dengan saya. Penjelasannya sangat ilmiah, detail, dan praktis untuk saya pahami. Jadi menurut saya, tes ini sangat penting untuk dilakukan sedini mungkin agar kita sebagai orang tua tidak salah dalam mengarahkan anak untuk memilih jalur pendidikan dan profesi yang sesuai dengan bakat dan potensinya, sehingga anak-anak menemukan cara belajar yang menyenangkan. Kemudian, seorang artis Melly Goeslaw, yakni seorang penyanyi dan penulis lagu Indonesia, mengatakan, "Aku rekomendasiin banget untuk semuanya, khususnya untuk anak-anak kita. Tes deh melalui Stephen. Thank you Stephen, aku jadi tahu karakter anak-anak aku, terus bagaimana cara menanggulangi dan berkomunikasi dengan mereka dengan baik. Cocok dan pas banget buat anak-anak kita." Dan berikut adalah tayangan video testimoni dari Kak Seto,
kemudian Kepala TK Al-Hikmah Surabaya, dan Kepala SMA Al-Hikmah Surabaya. Ya, saya kira setiap orang tua atau setiap pendidik mesti memahami dengan sangat jelas potensi setiap anak-anak atau murid-murid yang dipimpinnya atau yang dididik. Karena kalau ada salah interpretasi, salah informasi, pengetahuan oleh anak, bisa saja terjadi suatu pelanggaran hak anak. Jadi ada pemaksaan dan sebagainya. Karena pada dasarnya setiap anak itu unik, otentik dan tidak terbandingkan. Nah, sekarang dikampanyekan bagaimana setiap pendidik atau orang tua memahami potensi setiap anak yang saling berbeda ini supaya bisa memberikan pengarahan ataupun lingkungan pendidikan yang tepat sehingga setiap anak bisa tumbuh dan berkembang secara lebih optimal. Saya memberi apresiasi terhadap tes TV ini karena ini sangat erat dengan upaya-upaya perlindungan anak, perlindungan dari kekerasan yang kadang-kadang tanpa sengaja dilakukan terhadap anak dengan cara memaksakan. Misalnya seolah-olah anak pengetahuan yang pintar matematika yang paling hebat, berbeda dengan atau lebih unggul daripada yang pintar menggambar, pintar menyanyi, pintar menari dan sebagainya. Ini tentu salah besar karena tadi setiap anak unik, otentik dan tidak terbandingkan. Semua anak cerdas pada bidang yang saling berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Pada hari ini saya berjumpa dengan Al-Ustadz Kepala Sekolah SMA Al-Hikmah dan sudah saya tes anak-anak beliau tentang tes TV. Beliau adalah Ustadz Faiz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kesannya Ustadz terhadap Stephen? Gini, tadi sebagai orang tua maka menjadi bahan yang perlu kita pertimbangkan itu adalah kondisi genetik ya. Setiap anak itu unik, setiap anak itu punya bawaan genetik masing-masing sebagai hasil dari perpaduan pasangan suami dan istri. Keunikan genetik itu terkadang tidak tampak secara visual dan tidak mudah untuk bisa dipahami langsung oleh para orang tua. Nah, Stephen ini menjadi salah satu jembatan, menjadi salah satu alat untuk orang tua itu bisa menemukan kecerdasan genetik yang didapatkan dari pola sidik jari yang sangat unik. Dari situlah ketemu sebuah pola-pola interaksi, pola belajar, pola kecenderungan dalam pergaulan. Dan yang paling penting adalah pola bagaimana bakat bawaan genetik anak kita. Apa manfaat yang bisa kita dapatkan dari ketika kita mengetahui kecerdasan genetik? Satu, kelebihan dan kekurangan. Yang kedua, dan yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai orang tua mampu mengoptimalkan sisi positif dan kemudian meminimalisasi dampak-dampak negatif bawaan yang mungkin bisa jadi dengan pendekatan yang benar, sesuatu yang semula itu negatif bisa kita arahkan menjadi hal yang positif dan mendera dia menjadi lebih berguna. Dan kita sebagai orang tua tentunya amanah anak itu tidak hanya sekedar sekedar anak, tapi dia adalah aset orang tua masa depan yang mungkin bisa kita upayakan kebermanfaatannya tidak untuk keluarga tapi untuk masyarakat, kebermanfaatannya bahkan mungkin untuk bangsa, bahkan mungkin untuk agama kita. Nah, dengan mengetahui pola-pola perkembangan anak bawaan dari genetik, maka itu akan sangat membantu kita untuk mengoptimalkan peran kita sebagai orang tua, mengoptimalkan karunia yang diberikan oleh Allah, tentunya sebagai bekal kita untuk menjadikan anak kita lebih baik dari kita, dan juga membekali anak kita dengan ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat, lebih cocok dengan bawaan genetiknya, yang itu pada intinya nanti optimalisasi dia akan mendapatkan poin atau mendapatkan tempat yang lebih berkembang dari yang mungkin belum kita ketahui sebelumnya. Stephen sangat relevan untuk membantu orang tua dalam mencapai kesuksesan anak masa depan. Masya Allah, luar biasa. Stephen, amazing.
Hasilnya cukup cepat didapatkannya dan kami sudah mendapatkan penjelasan tentang potensi genetik yang dimiliki oleh putra saya. Penjelasannya cukup jelas, cukup detail, lebih ke aplikatif ya. Dan ini menjadi bekal bagi saya, referensi bagi saya untuk mengenali lebih dalam lagi tentang potensi yang dimiliki oleh putra saya. Dan kedepannya menjadi sebuah referensi dan tidak menjadi sebuah patokan bahwa hanya berhenti di sini saja. Untuk kedepannya untuk bisa lebih mengoptimalkan bagaimana tumbuh kembang anak itu bisa lebih maksimal lagi. Baik, itu tadi adalah testimoni dari kalangan artis hingga ahli tentang tes potensi genetik Steven dan testimoni dari klien kami. Berikutnya, kami akan jelaskan teknis kerjasama penyelenggaraan webinar mendidik asyik sesuai potensi genetik. Seminar diselenggarakan secara online dan gratis. Kenapa online? Karena kami sudah mempertimbangkan bahwa untuk mengundang wali murid atau menyatukan wali murid di satu tempat dan satu waktu itu sekolah seringkali mengalami kendala karena orang tua banyak kesibukan dan dikhawatirkan edukasi ini tidak tersampaikan dengan baik, dan apalagi webinar ini harus direkam supaya bisa ditonton siaran ulangnya, sehingga kami mempertimbangkan secara efektif adalah disampaikan secara online begitu. Dan webinar ini gratis dan waktunya menyesuaikan waktu sekolah. Atau nantinya kami juga menawarkan tanggal pelaksanaan yang bisa diambil oleh sekolah gitu. Dan webinar ini antri Bapak Ibu. Jika ada sekolah yang mengambil lebih dulu jadwalnya, maka sekolah lain perlu menunggu sampai jadwal berikutnya. Sehingga kami sarankan untuk sesegera mungkin menentukan jadwal pelaksanaan webinar. Karena lebih cepat kita menemukan potensi genetik siswa, maka masalah-masalah yang sekolah rasakan akan segera teratasi. Dan kemudian setiap wali murid dan guru akan mendapatkan e-book gratis Parenting is Fun, mendidik asyik sesuai genetik, dan pada akhir seminar kami mengenalkan kepada wali murid tentang tes potensi genetik dan sifatnya edukasi Bapak Ibu. Kami tidak jualan gitu. Jadi di ending kami hanya mengatakan jika Bapak Ibu berminat untuk tes Steven, silahkan gabung grup WhatsApp kami yang sudah kami sediakan. Atau silahkan diskusikan di luar forum. Begitu. Sudah itu aja. Begitu. Kami tidak menyebutkan nominal harga dan kami tidak bilang segera daftar hari ini, harga promo, harga spesial. Atau beli 2 gratis 1. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Kami hanya menyebutkan bagi wali murid yang berminat, silahkan hubungi kami. Begitu. Dan bagi wali murid yang berminat, kami arahkan untuk diskusi di luar webinar. Jadi di grup WhatsApp yang sudah kami sediakan. Gitu. Kalau nanti selama webinar ada wali murid yang tanya harga pun, akan langsung kami arahkan diskusi di luar forum, tidak di forum begitu. Dan jika ada kalimat-kalimat kami di webinar yang menunjukkan kami jualan saat webinar, kami siap mendapatkan sanksi dari sekolah. Begitu. Sehingga kami benar-benar memastikan bahwa terselenggaranya webinar ini hanya untuk edukasi semata. Dan kemudian jika nantinya ternyata ada wali murid yang melakukan tes Steven untuk siswa, maka kami akan memberikan share profit ke sekolah setiap ada wali murid yang melakukan tes Steven ke siswa. Jika ada wali murid yang melakukan tes Steven untuk siswa, maka kami akan berikan share profit untuk sekolah senilai Rp50.000 per siswa. Dan kami juga memberikan ke sekolah laporan hasil tes Steven siswa tersebut, agar sekolah memiliki database porto tentang potensi genetik siswa untuk bisa menerapkan pembelajaran dan menyikapi masalah siswa sesuai potensi genetik siswa. Dan guru pun dapat bergabung ke grup WhatsApp untuk bisa memantau diskusi kami dengan wali murid gitu. Dan kami pun memberikan garansi uang kembali 100% jika hasil tidak akurat dan pelayanan kami kurang memuaskan. Jadi jika nantinya hasil tes Steven siswa ketika dibaca menunjukkan ciri-ciri yang ternyata jauh berbeda dari yang selama ini wali murid lihat atau wali murid rasakan, dan ternyata penjelasan kami kurang memuaskan, maka klien atau wali murid berhak mengajukan garansi uang kembali hingga 100%. Ini sebagai jaminan bagi kami bahwa hasil tes Steven akurat dan pelayanan kami memuaskan.
Kemudian penjelasan berikutnya, apa saja fasilitas dan layanan yang akan didapatkan wali murid dan sekolah dalam program pengabdian mahasiswa yang akan kami lakukan dan layanan yang didapatkan wali murid dan sekolah jika melakukan tes Tiffin terhadap siswa. Berikut adalah fasilitas dan layanan yang akan didapatkan wali murid dan sekolah. Pertama, setiap wali murid dan guru mendapatkan e-book gratis Parenting is Fun, mendidik asyik sesuai potensi genetik. Kemudian yang kedua, pendampingan mahasiswa kepada siswa untuk mengoptimalkan minat bakat siswa terhadap studi dan pengembangan diri sesuai potensi genetik siswa. Kemudian yang ketiga, jika wali murid melakukan tes Tiffin, maka kami memberikan penjelasan hasil tes Tiffin kepada siswa, wali murid, dan guru untuk menjadi panduan dalam mewujudkan pendidikan sesuai potensi genetik sehingga dapat mendidik sesuai potensi genetik siswa. Kemudian yang keempat, kami akan berikan e-book belajar asik sesuai potensi genetik dan berinteraksi sesuai genetik gratis senilai 200.000 untuk wali murid, guru, dan siswa. Kemudian yang kelima, kami akan berikan pelatihan metode belajar cepat dan tepat berbasis potensi genetik untuk siswa agar meningkatkan capaian belajar dan prestasi akademik dan non-akademik. Kemudian yang keenam, kami akan berikan pendampingan dan konsultasi potensi genetik siswa hingga siswa lulus sekolah. Yang mana dalamnya kami akan mengatasi masalah belajar akademis dan mengoptimalkan bakat siswa berbasis potensi genetik. Jadi semacam layanan BK dengan pendekatannya ke ilmu potensi genetik siswa. Begitu. Nah, itu tadi adalah penjelasan terkait teknis kerjasama. Berikutnya kami jelaskan teknis tes potensi genetik Tiffin. Tes Tiffin ada 3 prinsip, yakni simple, akurat, dan implikatif. Cara tes Tiffin cukup mudah, yakni men-scan 10 sidik jari siswa pada alat scan yang akan kami bawa, lalu kami masukkan data sidik jari ke software di laptop, dan kemudian kami kirimkan ke server Tiffin Pusat secara online, dan kemudian diolah oleh aplikasi, dan lalu hasilnya keluar dalam waktu 10-15 menit saja. Oke, sehingga tagline-nya adalah 10 menit yang akan mengubah hidup siswa. Begitu. Nah, lalu begitu hasil tes potensi genetik sudah keluar, data sidik jari siswa secara otomatis akan terhapus di server kami, sehingga kami tidak menyimpan data sidik jari klien. Begitu hasil sudah keluar, data sidik jari otomatis terhapus. Ini pernah dibuktikan oleh salah satu klien kami, kebetulan beliau orang yang sangat menjaga privasi data, dan sempat ragu dengan keamanan tes Tiffin. Gitu. Nah, tapi setelah datang langsung ke kantor Tiffin dan melihat sendiri bahwa data sidik jari klien otomatis terhapus setelah hasilnya keluar, maka beliau yakin 100% dan langsung mau tes Tiffin. Begitu. Sehingga tes Tiffin 100% aman. Itu tadi adalah penjelasan terkait teknis tes Tiffin. Berikutnya kami jelaskan terkait pembicara dalam webinarnya. Pemateri dalam seminar Mendidik Asyik Sesuai Potensi Genetik adalah saya selaku Direktur dari Cerdas Genetik Indonesia, dan sebagai bentuk profesionalitas saya sudah terlisensi Human Genetic Intelligence Consultant Tiffin Singapore untuk menemukan potensi genetik siswa, kemudian Master Practitioner Neuro-Linguistic Program untuk belajarkan potensi siswa dengan pendekatan lingkungan, dan Professional Speaker Academy Trainer untuk komunikasi yang menggugah dan berdampak. Alhamdulillah, saya telah membantu banyak orang tua dalam mengenali bakat genetik anak. Dan dengan platform yang telah saya buat, yakni edukasi pendidikan berbasis bakat anak, alhamdulillah telah mendapat penghargaan 2 kali dari Kemendikbud Republik Indonesia. Dan sudut pandang yang akan saya berikan dalam materi webinar nantinya adalah saya yang mana usianya relatif tergolong muda Bapak Ibu, maka sudut pandang saya adalah sebagai konsultan potensi genetik siswa yang pernah merasakan berbagai problema dalam menjadi anak di rumah yang diasuh oleh orang tua dan siswa di sekolah yang diajar oleh guru. Sehingga mengharapkan wali murid dan guru untuk tidak melakukan praktik mendidik yang kurang tepat dalam mendidik siswa yang bisa membahayakan masa depan siswa. Begitu. Nah, itu tadi adalah penjelasan terkait pembicara dalam webinarnya. Berikutnya adalah kontak person yang bisa Bapak Ibu hubungi untuk menindaklanjuti kerjasama ini. Untuk menindaklanjuti kerjasama ini bisa hubungi saya langsung melalui WhatsApp pribadi yang sudah tertera di layar,
Dan tercantum juga alamat email, WhatsApp admin, website, dan alamat Cerdas Genetik Indonesia. Dan Cerdas Genetik Indonesia sudah berbadan hukum, yakni PT, dan sudah memiliki nomor izin berusaha. Terlampir adalah foto-foto bukti legalitas PT Cerdas Genetik Indonesia. Dan demikianlah penjelasan terkait proposal penawaran kerja sama ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Atas perhatian Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih. Dan untuk video berikutnya adalah penjelasan terkait materi-materi yang akan kami sampaikan pada saat webinar. Berikut adalah penjelasan terkait materi-materi yang akan kami sampaikan pada saat webinar. Pada sesi opening webinar, saya akan membuka kata bijak dari Bapak Pendidikan Indonesia, yakni Ki Hajar Dewantara. Ini kata-kata tersebut adalah anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Kemudian saya menyapa audiens, memperkenalkan diri, perkenalkan Cerdas Genetik Indonesia, dan kemudian beritahu ke audien bahwa program ini adalah CSR dari Cerdas Genetik Indonesia, yakni kegiatan pengabdian mahasiswa berupa pendampingan minat bakat siswa yang mana diawali dengan agenda ini, yakni webinar mendidik asyik sesuai potensi genetik agar tercipta hubungan yang sinergis antara sekolah dan orang tua dalam melejitkan potensi diri siswa dan menemukan solusi tuntas dalam mengatasi masalah belajar siswa. Baik. Kemudian berikutnya, saya menanyakan tentang keresahan orang tua. Saya menanyakan, pernahkah Bapak Ibu mengalami keresahan ini? Mengapa anak saya sulit belajar? Mengapa anak saya pandai di satu bidang namun lemah di bidang lainnya? Kemudian, mengapa anak saya sudah belajar keras namun hasilnya tidak sebaik anak lain yang belajarnya biasa-biasa aja? Kemudian, apa kekuatan dan kelemahan anak saya atau potensi diri anak saya yang bersifat bawaan dari lahir? Atau mungkin orang tua merasakan mengapa anak saya memiliki keunikan di antara anak yang lain? Dan bagaimana cara menemukan potensi diri anak saya dan meningkatkan prestasinya, begitu. Jadi saya melemparkan keresahan ini ke audiens, yakni orang tua. Dan kemudian saya menjelaskan outcome atau hasil dari webinar ini, yakni outcome pertama adalah memahami pentingnya mengetahui potensi genetik anak, kemudian memahami karakteristik potensi genetik anak, kemudian memahami cara belajar optimal yang dimiliki anak sesuai potensi genetik, kemudian memahami cara berinteraksi dan membangun chemistry anak sesuai potensi genetik, dan kemudian memahami cara ilmiah dan akurat untuk menemukan potensi genetik anak, dan memahami manfaat menemukan potensi genetik. Gitu. Nah, kemudian masuk ke materi. Di tahap awal, kami membangun kesadaran pentingnya menemukan potensi genetik anak terlebih dahulu. Di antaranya adalah kami menunjukkan bahwa ketidaktahuan orang tua atau kita sebagai orang tua terhadap potensi anak itu berdampak pada kesalahan respon kita terhadap anak yang akan membahayakan masa depan anak. Di antaranya adalah kecerdasan anak akan tumpul, kemudian kesehatan mental anak akan terganggu, kemudian belajar akan menjadi tidak optimal, kemudian akan terjadi masalah komunikasi dengan anak akan bingung menentukan masa depannya, merasa tertekan, atau bisa pelariannya ke salah pergaulan dan lain sebagainya. Nah, kemudian kami menjelaskan pentingnya merespon anak sesuai potensi genetik, yakni menunjukkan prinsip hidup yang ditulis oleh penulis terkenal bernama Stephen Covey, yakni penulis buku bestseller berjudul The 7 Habits of Highly Effective People, yakni prinsip 10 dibanding 90, yang artinya 10% dari hidup kita terjadi karena apa yang langsung kita alami, sedangkan 90%-nya dari hidup kita ditentukan dari cara kita merespon. Dan beliau juga mengatakan bahwa kalau mau perubahan kecil dalam hidup, ubahlah perilaku. Tapi kalau menghendaki perubahan besar, ubahlah paradigma. Ini adalah quotes yang sangat penting, karena ini menunjukkan bahwa respon orang tua terhadap anak sesuai potensi genetik anak sangat berperan penting untuk masa depan anak. Dan jika hanya mengubah tindakan terhadap anak, itu hanya menciptakan perubahan kecil saja. Sedangkan jika kita mengubah paradigma kita dengan memahami potensi genetik anak dan bagaimana cara optimal mengembangkannya, maka terciptalah perubahan yang sangat besar dalam hidup anak dan
orang tua. Lalu kami menunjukkan bagaimana cara mengubah respon menjadi lebih baik terhadap anak. Kami memberikan perumpamaan menarik, yakni ibarat bertemu bara api di dua keadaan yang berbeda, yakni saat berada di perkemahan di hutan dan saat di kamar begitu. Nah, respon yang kita berikan terhadap api akan berbeda. Jika di perkemahan kita melihat api, respon kita akan membiarkan begitu. Atau malah mendekat dan untuk menghangatkan diri, biar hangat begitu. Sedangkan jika kita melihat api di kamar, respon kita akan memadamkan api tersebut. Gitu. Nah, pertanyaannya, mengapa respon yang kita berikan itu berbeda? Padahal objeknya sama-sama api. Gitu. Nah, jawabannya adalah tentu karena pemaknaan kita yang berbeda terhadap api. Di kondisi pertama, kita memaknai api di kemah itu tidak berbahaya, sehingga respon kita membiarkan atau bahkan mendekat. Begitu. Sebaliknya, di kondisi kedua, kita memaknai api di kamar itu berbahaya, sehingga respon kita harus memadamkan. Gitu. Nah, sehingga pemaknaan kita terhadap suatu objek akan pengaruhi respon kita terhadap objek tersebut, termasuk respon orang tua terhadap anak. Pemaknaan orang tua terhadap anak akan pengaruhi respon orang tua terhadap anak, yang mana akan pengaruhi tingkat kebahagiaan orang tua dan anak, kualitas hidup orang tua dan anak, respon orang tua terhadap anak, keharmonisan keluarga, dan masa depan anak. Sehingga nantinya kami memberikan sebuah kalimat bijak bahwa perilaku anak yang buruk namun disertai dengan respon yang tepat dari orang tuanya adalah lebih baik daripada perilaku anak yang sudah baik namun disertai dengan respon yang buruk dari orang tuanya. Mengapa? Karena jika anak sudah berperilaku baik, tapi orang tuanya merespon buruk, maka anak merasa tidak dihargai. Begitu. Perilaku baiknya merasa tidak dinilai, sehingga perilaku baiknya akan pudar dan tidak lagi dilakukan oleh sang anak. Sedangkan jika perilaku anak itu buruk, tapi disertai dengan respon yang tepat dari orang tuanya, maka perilaku buruk yang dilakukan anak tersebut akan hilang, sehingga anak menjadi lebih berperilaku baik. Begitu. Nah, kemudian masuk ke tahap materi berikutnya, yakni bagian isi. Tentang dialektika pandangan antara anak dilahirkan dalam keadaan kertas kosong atau dilahirkan dalam keadaan kertas tidak kosong. Ya, ini berhubungan juga dengan pemahaman orang tua terhadap anak. Begitu. Pemaknaan orang tua terhadap anak. Apakah orang tua memaknai anak ini kertas yang kosong atau tidak kosong, begitu. Nah, untuk menjawab perbedaan pandangan tersebut, mana yang benar, maka kami mengajak audiens yang mana wali murid untuk berpikir. Jika anak dilahirkan dalam keadaan kertas kosong, maka saat lahir, keadaan otak semua anak itu sama saja, begitu. Sedangkan jika anak dilahirkan dalam keadaan kertas tidak kosong, maka berarti saat lahir, keadaan otak semua anak itu berbeda-beda. Nah, kemudian setelah kami membuat wali murid berpikir sejenak, kemudian kami menunjukkan fakta bahwa ternyata ada riset yang menunjukkan bahwa pembentukan syaraf otak pada saat janin itu berbeda-beda dan berkaitan dengan terbentuknya pola sidik jari yang berbeda-beda setiap manusia. Gitu. Kami akan jelaskan riset yang sudah kami sebutkan di awal tadi bahwa penelitian dari Dr. Rita Levi Montalcini dan Dr. Stanley Cohen pada tahun 1986 melakukan penelitian tentang korelasi antara pembentukan pola sidik jari dan pembentukan syaraf otak. Yang mana pembentukan pola sidik jari ketika janin dalam kandungan usia 13-19 minggu berkaitan dengan pembentukan struktur syaraf otak. Gitu. Nah, kemudian juga pernah ditemukan bayi yang lahir tanpa kepala juga tidak memiliki sidik jari. Gitu. Sehingga semakin menunjukkan hal yang valid bahwa pola sidik jari berhubungan dengan syaraf otak manusia. Nah, dari riset dan fakta-fakta tersebut, ini semakin membuktikan bahwa perkembangan otak pada masa janin berhubungan dengan terbentuknya pola sidik jari. Yang mana berarti dengan menganalisis pola sidik jari manusia, maka ditemukanlah bagian syaraf otak yang dominan yang menjadi potensi genetik manusia. Kemudian,
kami menunjukkan penelitian lain yang juga mengungkapkan fakta yang senada, gitu. Yakni peneliti yang dilakukan oleh Zai Gyujun yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Dan kemudian untuk sekolah Islam, kami juga akan mengungkapkan dalil di Al-Quran yang menunjukkan tanda kebesaran Allah tentang sidik jari manusia yang menjadi keunikan manusia, yang mana itu menjadi tanda keunikan kecerdasan manusia. Sehingga baik dalam riset ilmiah akan kami tunjukkan, dan dalam dalil Al-Quran pun juga akan kami tunjukkan. Kemudian materi berikutnya kami menjelaskan bahwa potensi diri anak dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik ini bersifat alamiah, bawaan dari lahir, unik dan tetap. Sedangkan faktor lingkungan adalah bentukan, sehingga dalam menumbuh kembangkan anak, cara yang terbaik adalah menemukan potensi genetik anak terlebih dahulu, lalu menempatkan anak pada lingkungan yang mampu melejitkan potensi genetiknya sehingga menjadi unggul. Gitu. Kemudian materi berikutnya kami menjelaskan konsep potensi genetik, yakni 5 belahan otak dominan manusia dan lapisan luar dan dalam otak. Gitu. Nah, yang mana masing-masing bagian otak dominan itu memiliki karakteristik, gaya bekerja, motivasi, chemistry, dan lain sebagainya yang berbeda-beda. Nah, kemudian materi berikutnya kami menjelaskan karakteristik yang menonjol dari setiap jenis potensi genetik manusia. Nah, ini adalah sebuah analisa kualitatif yang mana dari pengamatan luar saja. Nah, kemudian masuk ke materi berikutnya, yakni bagaimana cara mengoptimalkan setiap potensi genetik anak. Bagaimana caranya? Kami menyampaikan berbagai materi, di antaranya pertama adalah tentang apakah sel aktif otak anak itu di area luar atau dalam otak. Gitu. Jika sel yang aktif pada otak yang terletak di area luar atau kulit otak, maka siswa tersebut berkepribadian ekstrovert, begitu. Nah, sedangkan jika sel yang aktif pada otak itu terletak di area dalam, maka siswa tersebut berkepribadian introvert, begitu. Nah, tapi perlu digarisbawahi bahwa makna introvert dan ekstrovert pada ilmu genetik ini berbeda dengan ilmu psikologi. Pada ilmu psikologi itu ada asumsi bahwa manusia introvert itu sulit bergaul, begitu. Sedangkan manusia yang ekstrovert itu suka banget bergaul, mudah bergaul, begitu. Nah, tapi di ilmu genetik ini tidak ada asumsi tersebut, begitu. Karena di ilmu genetik itu penjelasannya adalah tentang arus energi otaknya, begitu, yang mana itu bawaan dari lahir. Dan pada materi ini akan kami jelaskan bagaimana pengaruh sisi genetik introvert dan extrovert anak pada proses belajarnya, dan bagaimana cara motivasi belajarnya yang tepat, begitu. Kalau extrovert berarti geraknya dari luar ke dalam, gitu. Kalau introvert berarti geraknya dari dalam keluar. Nah, itu berpengaruh dalam kepribadian dan cara belajarnya, begitu. Tanpa ada judgmental, mudah bergaul atau sulit bergaul, begitu. Nah, kemudian cara kedua dalam mengoptimalkan potensi genetik anak adalah dalam hal proses belajarnya, yakni persiapan belajar, cara belajar, dan kalibrasi belajarnya atau percepatan belajarnya. Gitu. Nah, pada materi ini kami akan menjelaskan secara gamblang bagaimana cara yang tepat untuk persiapan belajar, cara belajar, dan kalibrasi belajar setiap genetik otak yang dimiliki siswa. Gitu. Ini akan sangat memudahkan guru dalam proses mengajar siswa. Kenapa? Karena dengan menerapkan ini, atau minimal tahu konsepnya dulu, maka siswa akan memiliki daya serap yang optimal terhadap pelajaran. Begitu. Belajar menjadi mudah dan menyenangkan. Berbagai keresahan guru pun, seperti mengapa setiap anak tidak sama daya serapnya ketika diberi pelajaran, gitu. Atau mengapa satu anak cocok diberi gaya pengajaran tertentu, tapi anak lain tidak cocok dengan gaya tersebut. Itu akan terjawab, gitu. Nah, seiring dengan terselesaikannya masalah belajar siswa, maka pencapaian nilai akademis siswa akan membaik, sehingga meningkatkan prestasi siswa dan sekolah. Dan tidak hanya guru yang merasakan manfaatnya dari ilmu ini, tapi ilmu ini juga akan sangat memudahkan orang tua dalam proses mendidik anak. Karena orang tua akan mengetahui cara terbaik dalam membangun minat belajar anak dan mengeksplorasi ilmu-ilmu di sekolah sehingga anak akan berprestasi baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Semua cara belajar terbaik sesuai potensi genetik anak akan terjelaskan dengan gamblang di sini. Baik,
Kemudian cara ketiga dalam mengoptimalkan potensi genetik anak adalah dalam hal cara berinteraksi dan membangun chemistry pada anak. Pada materi ini, kami akan menjelaskan secara gamblang bagaimana cara yang tepat untuk memberi respon yang tepat, berinteraksi, dan membangun chemistry sesuai genetik otak yang dimiliki siswa. Ini akan sangat memudahkan guru dalam menyikapi masalah belajar siswa. Karena guru akan memahami fitrah siswa dan cara berinteraksi yang sesuai agar masalah di sekolah dapat terselesaikan. Gitu. Dan berbagai keresahan guru seperti mengapa setiap siswa memiliki kepribadian yang berbeda-beda? Mengapa ada yang cenderung suka membuli? Atau mengapa yang satu pendiam? Mengapa ada yang suka memimpin? Mengapa ada yang berjiwa jadi artis begitu? Dan bagaimana cara menyikapi yang tepat supaya bakat anak bisa berkembang optimal, tidak terpendam begitu? Semua akan terjawab dengan gamblang di materi ini. Nah, kemudian materi berikutnya adalah contoh nyata pengaruh potensi genetik terhadap kemampuan seorang. Saya akan berikan contoh dua artis, yakni Maudy Ayunda dan Tulus begitu. Maudy Ayunda dan Tulus ini dua artis yang sudah tes potensi genetik Stephen, dan hasilnya adalah Maudy Ayunda hasilnya adalah dominan di otak tengah, yakni otak insting. Dan Tulus adalah otak kiri, yakni otak thinking. Nah, hasil tersebut memvalidasi karakter masing-masing, Bapak Ibu. Maudy Ayunda itu memiliki karakter otak insting yang mana otak insting adalah generalis, serba bisa tapi serba nanggung. Makanya Maudy Ayunda tuh bisa banyak hal, acting bisa, nyanyi bisa, kuliah bisa, tapi nggak jago-jago amat begitu. Karena bakat genetik Maudy Ayunda adalah di generalis begitu. Artis yang lebih expert di bidang itu banyak begitu. Maudy Ayunda tidak expert tapi bisa banyak hal begitu. Itu tervalidasi karena ternyata hasilnya adalah potensi genetik Maudy Ayunda di otak tengah gitu, otak insting. Nah, kemudian Tulus itu memiliki karakter otak thinking yang mana punya jiwa kepemimpinan yang tinggi, suka menjadi bos gitu. Nah, ini tervalidasi dari Tulus yang ternyata membuat perusahaan musiknya sendiri gitu. Tidak ikut label musik lain. Padahal Tulus tuh bisa ikut label musik lain tanpa sibuk-sibuk mikir perusahaan begitu. Tapi karena Tulus punya potensi genetik di thinking, maka Tulus punya dorongan yang sangat kuat untuk membentuk perusahaan sendiri gitu. Dan Tulus punya hasrat yang ingin menjadi bos dalam karirnya sendiri gitu. Nah, kemudian contoh berikutnya adalah contoh yakni keponakan saya yang sudah saya tes potensi genetiknya, dan hasilnya adalah intuiting, yakni otak kreativitas. Yang mana karakter intuiting adalah suka bercerita, kreatif gitu. Nah, saya akan perlihatkan betapa kreatifnya keponakan saya dalam bercerita gitu. Silakan dilihat. Aku mau menceritakan sesuatu kepada kalian. Pada suatu hari, pas aku sudah punya dede, nanti kan pas dedenya nangis, kan dia nangis nggak nangis karena apa-apa tuh, cuma nangis aja. Habis itu kan bayinya kakak angkat terbalik tuh. Habis itu bayinya pipis muncrat ke muka Marzi. Lucu banget. Habis itu Marzinya juga kakak angkat begini. Saya dulu heran melihat keponakan saya ini. Mengapa keponakan saya ini begitu sangat kreatif gitu? Mengapa bisa pandai bercerita dari A sampai Z gitu? Sedangkan adiknya, keponakan saya yang satunya itu pendiam gitu. Kenapa begitu kontras berbeda gitu? Ternyata setelah saya mendalami ilmu potensi genetik dan saya tahu potensi genetik ponakan-ponakan saya, semua keresahan saya terjawab. Nah, oleh karenanya saya mendedikasikan diri saya untuk mengedukasi tentang ilmu potensi genetik ini agar dapat membantu para orang tua dan juga Anda, para guru, dalam menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang meresahkan terkait kepribadian dan cara mengoptimalkan minat dan bakat siswa. Kemudian, materi berikutnya adalah tentang mengetahui potensi genetik anak secara akurat.
Dalam materi ini, kami menjelaskan bahwa menemukan potensi genetik dengan cara analisa kualitatif dengan mengamati ciri dominan itu akurasinya hanya sekitar 30% karena bisa bercampur dengan pengaruh lingkungan gitu. Nah, sedangkan menemukan potensi genetik anak yang akurat adalah dengan cara mengambil sampel biologisnya, yakni sidik jari. Karena sudah ada riset yang membuktikan bahwa pola sidik jari merepresentasikan keadaan otak dan DNA anak dengan akurasi lebih dari 95%. Nah, kemudian di sini saya cukup menjelaskan jika audiens, yakni Bapak Ibu wali murid, ingin tes sidik jari, maka silakan hubungi saya di luar forum, gitu. Atau silakan gabung grup WhatsApp kami yang sudah kami sediakan untuk diskusi lebih lanjut, begitu. Nah, sudah begitu saja, begitu. Kami tidak menyebutkan nominal harga, kami tidak bilang segera daftar hari ini, harga promo, harga spesial, begitu. Tidak seperti itu. Dan bagi wali murid yang berminat, kami arahkan untuk diskusi di luar webinar, yakni di grup WhatsApp. Dan kalau nanti selama webinar ada wali murid yang tanya harga pun, akan langsung kami arahkan diskusi di luar forum, tidak di forum. Gitu. Sehingga kami memastikan benar-benar untuk edukasi semata. Gitu. Dan jika ada kalimat-kalimat kami di webinar yang menunjukkan kami jualan dengan menunjukkan harga, sangat mengajak audiens untuk segera tes sekarang, gitu. Kami siap mendapatkan sanksi jika kami melakukan hal tersebut, begitu. Jadi kami menyelenggarakan webinar ini benar-benar untuk edukasi semata, gitu. Nah, kemudian materi terakhir adalah kami menjelaskan manfaat mengetahui potensi genetik anak, yakni diantaranya pertama, orang tua akan mengetahui cara berkomunikasi efektif dan motivasi belajar anak sesuai genetik, kemudian mengetahui belahan otak dominan atau mesin kecerdasan anak, kemudian mengetahui kursus, studi, karir, ekskul, dan pendidikan yang terbaik sesuai genetik anak, kemudian mengetahui cara mendidik anak dan membangun pola parenting sesuai genetik, kemudian mengetahui cara belajar terbaik dan penyakit belajar sesuai genetik, kemudian mengetahui sifat dasar anak berdasarkan personality genetik atau kepribadian genetik, kemudian menghindari pemborosan biaya studi karena tidak tahu minat bakat anak, kemudian mengetahui akar permasalahan anak yang berulang berdasarkan genetik, kemudian mengetahui chemistry alami anak, yakni apakah harta, tahta, kata atau cinta, atau bahkan bahagia, yang mana itu sesuai dengan belahan otak dominan tiap-tiap anak. Gitu. Nah, kemudian manfaatnya adalah mengetahui cara terbaik untuk mengoptimalkan potensi kecerdasan anak. Nah, kemudian di ending kami memberikan kata motivasi, yakni tidak ada anak yang bodoh. Yang ada hanyalah kecerdasan anak yang belum ditemukan. So, baik Bapak Ibu, demikianlah penjelasan kami terkait lembaga kami, yakni Cerdas Genetik Indonesia, dan proposal kerjasama kami, yakni program CSR kami, berupa pengabdian mahasiswa, yakni pendampingan minat bakat siswa, dengan diawali pengadaan webinar mendidik asyik sesuai potensi genetik, agar tercipta hubungan yang sinergis antara sekolah dan orang tua dalam melejitkan potensi diri siswa dan menemukan solusi tuntas dalam mengatasi masalah belajar siswa. Dan sebelum kami mengakhiri presentasi ini, kami ingin mengingatkan kita semua tentang sebuah kutipan yang sangat bijak yang dikatakan oleh Bapak Pendidikan kita, yakni Ki Hajar Dewantara. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri, dan pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Pemikiran ini sangat relevan dengan profesi kita sebagai pendidik yang berkontribusi terhadap anak-anak sebagai aset bangsa. Kita tahu bahwa setiap anak memiliki potensi yang unik, yang berbeda-beda, seperti bintang-bintang yang memancarkan keunikan cahayanya dalam langit malam. Dan tugas kita sebagai pendidik, sebagai pendamping terhadap siswa-siswi Indonesia, sebagai pengelola sekolah adalah untuk membimbing mereka agar mereka dapat mencapai puncak kecerdasan dan bakat yang mereka miliki. Mengadakan webinar mendidik asyik sesuai potensi genetik adalah langkah awal menuju visi besar dalam mengoptimalkan bakat siswa. Melalui webinar ini, kita akan memberikan wawasan, alat,
dan dukungan kepada orang tua untuk memahami dan merangsang potensi genetik anak-anak. Dan setelah pengadaan webinar, tim kami yang terdiri dari mahasiswa yang telah kami didik dan kami latih untuk mengoptimalkan bakat siswa dengan usia yang tidak jauh berbeda dengan siswa-siswi di sekolah Anda akan mendampingi siswa-siswi Anda dalam mengoptimalkan bakat siswa-siswi Anda dengan optimal. Ini adalah sebuah kesempatan yang besar bagi kita untuk menciptakan generasi yang lebih cerdas, kreatif, dan penuh potensi. Saya mengajak kita semua untuk berpikir tentang warisan pendidikan yang ingin kita tinggalkan bagi anak-anak kita dan generasi mendatang. Semoga kita semua dapat menjadi agen perubahan yang menginspirasi pertumbuhan dan kemajuan. Bukan hanya dalam kurikulum sekolah semata, tapi juga dalam kehidupan setiap anak yang kita tangani. Dan akhir kata, kita bisa membentuk anak menjadi siapa saja yang kita suka. Tetapi mereka yang menjadi legenda adalah yang menjadi versi mereka sendiri dan membuat perubahan untuk dunia. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama membangun masa depan yang lebih cerah dan penuh potensi untuk generasi yang akan datang. Mari kita genggam bintang-bintang masa depan dalam genggaman tangan kita. Saya Amin Gen, Direktur Cerdas Genetik Indonesia, mengucapkan terima kasih dan salam cerdas genetik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.